Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ketemu lagi di perkuliahan Desain Manajemen Formulir Rekam Medis. Ini untuk bentuk formulir rekam medis, yaitu ada yang berbasis kertas dan ada yang berbasis elektronik. Nah, untuk yang berbasis kertas dulu nih. Beberapa yang perlu dipertimbangkan ya khusus konstruksi formulir berbasis kertas. Yang pertama yaitu menciptakan master. Jadi sebelum teman-teman mengirim ke percetakan ya formulir yang mau dicetak itu kan berarti kan bikin dulu desainnya. Nah, desain yang dibikin itu ya disimpan ya master desainnya tadi yang dibikin itu disimpan. Dikumpulkan dari beberapa form tadi jadiin satu. Karena formulirnya kan lebih dari satu nih. Yang rawat jalan, yang rawat inap. Yang rawat inap itu juga terdiri dari puluhan formulir. Terus yang IGD, terus yang penunjang-penunjang lain. Nah, semua bentuk-bentuknya tadi, desain-desainnya tadi dijadikan satu lokasi ya, satu lokasi master formulir. Kenapa perlu dijadiin satu? Ya karena nanti kalau ada perubahan itu juga mudah kontrolnya. Nanti ketika ada revisi formulir ya udah nanti direvisi, master yang lama ya masih tetap ada, tinggal di edit, mungkin ada perubahannya mungkin nggak banyak ya, tinggal di copy terus diedit, nah terus dikasih folder baru lagi ya, penyimpanan baru lagi ini adalah yang sudah revisian. Nah itu selalu akan dikasih tanda nomor formulir ya, revisi berapa itu memang perlu diberi tanda juga. Nah intinya masternya itu harus terkontrol, semuanya dijadiin satu dan jangan sampai masternya itu dibuang ya atau tercecer di mana-mana. Itu untuk memudahkan kerja kita ke depan. Yang kedua adalah bangunan fisik formulir. Bangunan fisik formulir yang dimaksud adalah ukuran dan sifat khususnya. Ya, ukuran formulir berukuran standar karena akan memudahkan untuk diarsipkan atau diperbanyak. Ya. Kemudian lokasi data pada formulir. Ya. Yang pertama tadi adalah terkait ukuran ya, ukuran itu ya lebih baik itu standar, yaitu ya misalkan saja A4 atau F4. Nah, itu kan ukuran itu kan gampang ya untuk dicarinya. Kemudian lokasi data pada formulir, nah itu bisa diperhatikan ya nanti untuk peletakan item-item, terus untuk lokasinya, untuk keseimbangannya ya dalam mengatur berbagai item tadi. Nah, termasuk misalkan saja kayak data identitas. Nah, itu kalau bisa itu konsisten ya, misalkan ditaruh di atas. Ya, di atas ya atas kanan ya, selanjutnya ya atas kanan. Itu jangan kadang atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Nah, itu kan tidak konsisten seperti itu ya. Jadi lebih mudah ketika semuanya di kanan atas. Jadi ketika membuka formulir-formulir yang lain itu udah otomatis ya, langsung otomatis karena itu identitas di tiap formulir kan harus ya, wajib ya. Jadi otomatis nggak pernah lupa itu ngomong isi identitas, langsung menuju ke kanan atas, misalkan seperti itu. Lokasi lubang atau alat pengikat formulir. Nah, di sini nanti kan formulir yang kita desain itu karena ini berbasis kertas, ini kan nanti akan disatukan menjadi dalam satu folder, dalam satu map rekam medis. Nah, dalam menyatukan itu kan misalkan di situ kan ada penjepit ya, jadi dilubangin tuh masing-masing kertas itu ya untuk dimasukkan penjepit. Nah, posisi untuk melubangi itu juga perlu diperhatikan agar
datanya, di situ nanti tidak ada yang ikut kena lubang gitu ya. Jadi nanti informasinya nggak ada yang hilang, yang terputus. Kemudian jenis peralatan yang digunakan untuk memproses formulir. Nah, di sini terkait jenis peralatan untuk mengangkut formulirnya misalkan ya, itu juga perlu diperhatikan. Misalkan mau pakainya aerocom misalkan ya, aerocom bentuknya seperti ini ya, misalkan aerocom. Oke. Nah, ini aerocom ya. Nah, ketika kertas formulir tadi atau satu map rekam medis gitu, nanti mau desainnya pendistribusiannya pakai aerocom, berarti pas desain kan dia harus bisa masuk ke sini. Nah, kalau untuk bisa masuk ke sini kan perlu diperhatikan untuk jenis jenis bahan yang kita gunakan. Jadi yang kira-kira lentur, tidak gampang rusak, muat di dalam sini ya. Itu untuk bahan pertimbangan. Misalkan mau diangkutnya menggunakan aerocom. Jadi nanti berkasnya masuk ke sini terus tinggal dikirim misalkan ke mana nih, ke rawat jalan atau ke rawat inap, ke klinik mana, klinik gigi misalkan ya. Nah, ini kan yang di atas ini kan aerocom ya. Ini tinggal nanti dikirim ke mana langsung turun sesuai lokasi tujuan. Nah, itu kalau sistem pendistribusiannya menggunakan aerocom. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nah, ini ya. Nah, ini sini misalkan orang rekam medis. Oke, tinggal pencet nih mau ngirim ke mana nih? Oh, ke rawat inap. Nanti ke sini. Oh, mau ke poli dalam itu ya. Ke klinik dalam, ke dokter siapa gitu ya. Nah, itu tinggal pencet saja nanti turunnya ke sini. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah berkas rekam medis itu bisa masuk ke sini dan kira-kira bahannya yang nggak gampang rusak ketika diangkut menggunakan ini. Setelah kita memperhatikan jenis peralatan yang digunakan, terus sistem pengarsipan yang digunakan, ya ini termasuk nanti nyimpennya ya. Jadi di penyimpanannya nanti kita perhatikan, jadi di bahan-bahan itu yang kira-kira tahan lama, jadi kelembapan dari lokasi penyimpanan itu perlu diperhatikan juga. Pencetakan pada sisi timbal balik, salinan, dan berat kertasnya. Jadi kalau misalkan nih formulirnya itu tadi kan bolak-balik ya, semua semua formulirnya itu harus ada identitasnya, itu diperhatikan. Walaupun halaman depan sama halaman belakang, itu halaman belakang juga ada identitasnya. Oh, misalkan dia ada 3 halaman ya, itu juga diperhatikan, itu masih satu kesatuan. Misalkan, oh dikasih A, B, C, 1A, 1B, 1C, 1D misalkan, itu berarti perhatikan form nomor 1. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jadi dalam sisi timbal baliknya ya, jadi sisi salinan, dari misalkan dari beberapa formulirnya itu terdiri dari beberapa halaman, nah itu juga silahkan dipertimbangkan untuk bikin nomor-nomornya, identitasnya. Kemudian berat kertas. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh juga di biaya, tetapi selain itu yang pasti adalah untuk keamanan informasinya. Jadi kertasnya itu kira-kira yang awet ya, yang informasinya bisa tersimpan lama, nah itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian tinta ya ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Apabila kita menggunakan lebih dari satu warna, tinta tentunya akan menambah biaya dan mempersulit proses perbanyakan ya. Jadi kalau warna-warni ya tentu biayanya lebih mahal.
Nah, di form rekam medis, kalau foldernya, mapnya, yaitu standar ya, misalkan warna-warni itu hal yang wajar. Tetapi kalau di dalam, ya di dalam, formulir di dalam ya, misalkan intinya formulir yang rawat jalan, lah isi terkait IGD, terkait data-data rawat inap, yaitu pada umumnya warnanya ya menggunakan warna, ya kertas dasarnya kan putih, warna tinta, tintanya cukup tinta hitam. Ya itu akan lebih hemat ya terkait di biaya. Cuma misalkan ada yang informasi tertentu yang harus menggunakan warna ya silahkan pakai itu. Cuma bisa dipertimbangkan mungkin nggak semua formulir itu nanti menggunakan warna-warni ya. Ya kalau formulir yang pada umumnya yang standar ya silahkan gunakan aja cukup tinta hitam. Itu akan lebih menghemat biaya. Kemudian terkait kertas. Nah ini nanti terutama kertasnya ya dari misalkan kalian membuat map gitu ya. Membuat map juga perlu diperhatikan kira-kira yang karena mapnya ini sampulnya ini yang melindungi isi formulir di dalamnya. Jadi ya bisa dipertimbangkan nanti yang kuat ya, yang misalkan kena air sedikit juga nggak langsung rembes, ya mungkin dikasih yang glossy gitu ya, ada lapisan plastiknya. Karena nanti ini kan untuk permanen ya, jadi akan disimpan sekian tahun ya, ini kan bisa saja lebih dari 15 tahun, bisa lebih dari 20 tahun ya ketika pasiennya memang rutin berobat terus. Nah, untuk pertimbangan-pertimbangan itu kan agar kira-kira oh yang awet gitu, karena ini fungsinya adalah informasinya permanen juga perlu dipertimbangkan untuk jenis-jenis kertasnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi terkait desain rekam medis berbasis kertas. Maksimalkan semua formulir dibuat dengan ukuran yang sama, seragam ya, misalkan pakai A4 ya A4 semua, F4 F4 semua kalau bisa. Cuma mungkin nanti ada beberapa formulir yang mau nggak mau ya ukurannya lebih besar. Nah, lebih besar tidak masalah, tetapi ketika dilipat gitu, ukurannya sama nanti ya. Misalkan, oh formulirnya sebenarnya lebih besar nih dari, F4, tapi didesain ketika dilipat nanti rapi gitu ya, sama dengan yang F4, seperti itu. Nama dan nomor rekam medis pasien serta judul formulir seharusnya ditempatkan pada posisi yang sama pada setiap formulir. Ya, tadi sudah saya singgung. Nomor rekam medis, nama itu lebih enak di satu lokasi, misalkan di kanan atas ya selanjutnya di kanan atas, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan namanya tuh di sini ya udah otomatis pemberi asuhan itu ya langsung inget mau ngasih identitas tuh langsung ke sini. Kemudian map rekam medis ukurannya lebih besar daripada isi formulir di dalamnya. Oke. Ini ya, ini map rekam medis. Mapnya ini memang harus lebih besar dari form-form di dalamnya. Kenapa ya? Karena ini adalah pelindung ya, pelindung formulir di dalamnya. Nah, untuk melindungi formulir di dalamnya, makanya ini perlu ukuran lebih besar. Kalau misalkan yang lebih besar kok isi di dalamnya, ya otomatis nanti
akan rusak ya. Di sini kan masih ada yang sisa-sisa di sini di ujungnya nanti kan ikut gampang lusuh ya, gampang sobek dan lain-lain. Nah, ini lebih besar ukurannya untuk melindungi isi di dalamnya. Nanti kalau lebih besar isinya ya otomatis kadang informasinya di sini kan kelihatan ya, nanti malah nggak terlindungi informasi medisnya. Kemudian hanya formulir yang disetujui oleh komite rekam medis yang boleh dimasukkan ke dalam rekam medis. Ya, nanti form-form ini kan banyak ya, form formulir itu kan kadang kan misalkan pasien dari luar itu ya. Terus ada beberapa formulir yang mungkin kayak slip ya, kebawa oleh pasien ya, slipnya di rumah sakit lain misalkan ya itu ya nggak perlu dimasukkan ke dalam rekam medis. Nah, yang boleh dimasukkan itu hanyalah adalah formulir yang disetujui oleh komite rekam medis. Jadi kan sebelum formulir-formulir ini dibuat, itu ada kesepakatan dulu ya. Jadi mana sih formulir yang mau dipakai? Bahkan kalau ada revisi, revisinya pertanggal berapa sih? Cantumkan di situ di nomor formulir revisian ke berapa. Jadi yang masuk di map di folder rekam medis tadi, di dalam rekam medis tadi hanya formulir yang sudah disepakati. Jadi formulir yang belum disepakati ya jangan masuk di situ. Jadi itu mempertandakan bahwa ini benar-benar formulir resmi dari rumah sakit yang bersangkutan. Jadi di dalam proses ini kan terkait dengan pengendalian formulir ya. Jadi biar semua formulir itu terkendali. Di pertemuan selanjutnya mungkin akan saya bahas lebih detail terkait pengendalian formulir. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh formulir tadi ya misalkan ini namanya itu misalkan di atas gitu ya. Nah, terus ini lebih enak lagi ya diberi kotak-kotak gini. Ini untuk memudahkan ya dalam pengelompokan. Nah, ini kalau dalam merancang folder ya, jadi merancang folder ini beberapa yang perlu dipertimbangkan ya. Semua rekam medis harusnya disimpan dalam satu folder. Nah, folder ini terbuat dari kertas yang tebal, ya minimal ya, misalkan saja kertas manila. Tapi yang lebih terutama lagi ini ada glossy ya, jadi ada pelindung dari basah ya ketika ada basah. Ini sepertinya bukan glossy ini ya. Jadi kalau lebih aman lagi mungkin lebih mahal ya biayanya, enggak apa-apa. Tetapi intinya datanya lebih aman kalau misalkan pakainya ini bukan yang glossy yang ada pelapis plastiknya. Nanti kalau ada air, ada minyak itu ya gampang merembes ke sini, gampang rusak ininya. Kemudian folder rekam medis sebaiknya disimpan on their spine ya. Intinya pada bagian lidah folder, yaitu bagian dari folder yang memiliki bagian lebih menonjol ke arah luar. Ya, intinya di folder itu nanti ada beberapa yang menonjol keluar ya, seumpama ini nomor ya, ini nomor rekam medis. Nah, nomornya ini kan untuk memudahkan kita mengambil ya. Sehingga nomor rekam medisnya itu kelihatan ya, muncul nih, kelihatan. Jadi agak menonjol sedikit sebagai cara kita untuk agar lebih mudah untuk mengambilan kembali map rekam medis ini.
Nah, ini untuk folder ini juga perlu dianggarkan ya, kita dalam perencanaan kita, bisa tahunan, bisa bulanan. Yang pasti ada perencanaan untuk pengadaan folder ini karena nanti kan tiap ada pasien baru kan ada folder folder yang kita pakai lagi ya. Jadi tiap satu pasien dan satu nomor rekam medis. Nah, otomatis kalau ada pasien baru ya otomatis ada folder baru yang kita gunakan. Kemudian di setiap folder ya sebaiknya ada nama dan nomor rekam medis ya, ini untuk nama dan nomor rekam medis. Ini yang wajib banget itu nama dan nomor ya, intinya ada identitasnya. Nah, ini di dalam tadi ya folder itu kan harus disatukan ya. Nah, untuk menyatukannya kan misalkan ini ya pakai penjepit seperti ini disatukan. Kemudian lebih enak lagi ya di dalam map tadi, terutama kan ini yang sudah sentralisasi ya, jadi semua data pasien baik di rawat jalan, rawat inap semuanya jadi satu. Nah, itu dikasih pembatas, misalkan khusus rawat inap ya, terus dikasih batas nih rawat inap RI, rawat inap ke berapa, rawat inap ke 1, ya, RI ke 1, terus rawat inap kedua, RI kedua, misalkan kayak gitu. Terus hasil radiologi, seumpama dia posisi rawat jalan, semua hasil radiologi dikumpulkan jadi satu. Oh, di lab, hasil lab di rawat jalan semuanya dikumpulkan jadi satu. Misalkan seperti itu. Nah, terus IGD, oke IGD dipisahkan ya, dikasih pembatas khusus untuk IGD. Nah, terkait dengan hasil lab, hasil radiologi ini nanti dipisah atau tidak dari perawatan ya, itu tergantung kesepakatan saja ya dari manajemen rumah sakit tadi. Kan ada beberapa ya, misalkan dia pernah rawat inap, nah ternyata kan hasil labnya itu ada satu kesatuan di pengobatan rawat inapnya, makanya ada yang sebagian ya harus jadiin satu periode, misalnya satu periode rawat inap ya hasil radiologi, hasil lab, hasil EKG, itu semuanya jadi satu di folder satu kesatuan rawat inap ini. Ada yang seperti itu, cuma ini semuanya tergantung kesepakatan saja. Yang pasti untuk memudahkan di dalamnya perlu diberi pembatas ya. Dia yang rawat jalan sama rawat inap ya tentunya dalam satu folder tetapi dipisah ya rawat jalannya rawat jalan, kalau rawat inap ya rawat inap. Kalau tidak dipisah misalkan saja tadi rawat inap satu episode gitu, tiba-tiba di dalamnya ada formulir rawat jalan yang misalkan dulu rawat inap tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 5 Januari. Kemudian di dalamnya kok kemasukan file rawat jalan pada bulan September, bulan Agustus. Nah, nanti kan akan mengacaukan informasi di dalam yang rawat inap tadi. Makanya ini perlu dipisahkan seperti ini. Nah, ini kelemahan ya, kelemahan ketika rekam medis berbasis kertas ya. Rekam medis berbasis kertas ini sulit ya mempunyai data yang mutakhir karena rekam medis kesehatan yang aktif yang dimiliki pasien sering datang ke rumah sakit terus berpindah dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya. Atau mungkin di dalam satu fasilitas kesehatan itu antara klinik satu ke klinik lain, terus ke rawat inap misalkan ya, itu kan pasien juga bisa saja pindah-pindah. Nah, dalam proses ketika pindah pasien itu, nah kalau namanya manual ya, harus menunggu bentuk fisiknya. Nah, itu kadang
mungkin perawatnya belum selesai mencatat, terus nanti yang nganter mungkin belum ada lagi si repot. Nah, itu kan kadang harus menunggu, berkas rekam medisnya. Itu ketika manual, tapi beda kalau berbasis elektronik ya, pasien periksa langsung diketik. Nah, pasien pindah dokter, ya sudah ada datanya di yang mereka tuju, misalkan hasil lab, habis periksa lab ya hasil labnya langsung di-input, udah keluar hasilnya ya dokter bisa melihat langsung, nggak perlu nunggu, dicetak dulu, nunggu antriannya dulu, nanti kan lebih lama gitu. Kemudian sifat kertas yang mudah robek, rentan terhadap minyak, mudah terbakar, serta mudah lusuh akan menyulitkan petugas. Nah, memang ya namanya kertas itu kan tidak bisa dihindari ya namanya dari robek ya, karena kertas itu ya sifatnya mudah robek. Terus rentan terhadap minyak, mudah terbakar, serta mudah lusuh. Kemudian dengan menggunakan kertas, maka komunikasi antar pemberi pelayanan kesehatan akan memerlukan waktu lebih lama dibanding dengan menggunakan elektronik. Nah, ini kelemahan berbasis kertas ya. Kemudian di dalam rekam medis itu datanya apa aja sih ya, kurang lebih kalau kita pisahkan gitu ya secara umum, yaitu ada data administrasi dan data klinis. Data administrasi yaitu meliputi apa? Nah, di sini intinya tuh terkait, dengan identitas ya, identitas pasien. Seperti ya nama lengkap pasien, suaminya, nama suami, nama keluarga, marganya apa. Nah, terus nomor rekam medis ya, nomor rekam medis pasien ya untuk mengidentifikasi, membedakan antara satu pasien dengan pasien yang lain. Terus alamatnya di mana, tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, nama dan alamat keluarga terdekat, tanggal dan waktu saat terdaftar di penerimaan rawat jalan, rawat inap, IGD, nama dan identitas lain dari sarana pelayanan kesehatan, misalkan rumah sakit ya dari tercantum di bagian formulir. Itu terkait identitas, terkait data administrasi. Nah, data administrasi ya kurang lebih intinya seputar identitas. Nah, ini yang bagian atas ini adalah termasuk data administrasi ya. Mulai dari nama, dokternya siapa, di bangsal mana. Nah, ini kan masih seputar terkait identifikasi tadi ya untuk administrasi. Kemudian kalau yang tengah ini sudah ada informasi medisnya, ini adalah data klinis ya. Diagnosis, dasar diagnosis, tindakan dokteran, indikasi tindakan, tata cara tindakan, ya, resiko, komplikasi, prognosis. Ini adalah data klinis. Ya, ini data klinis apa ya? Itu data yang semua yang berkaitan dengan informasi medis pasien seperti diagnosis, anamnesis, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan lab, hasil pemeriksaan radiologi dan lain-lain. Nah, di data klinis itu kan ada di formulir anamnesis ya misalkan. Nah, di situ ada riwayat dan kondisi penyakit yang sedang dikeluhkan saat ini. Ada riwayat penyakit atau operasi atau trauma yang pernah diderita. Intinya adalah riwayat penyakit terdahulu, ada riwayat penyakit keluarga ya, terkait keluarga. Ini contoh formulirnya ya, formulir anamnesis ya.
Nah, di sini misalkan mulai dari ada keluhan utamanya apa, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan lain-lain. Ini semuanya adalah informasi medis. Terus misalkan ada di formulir pemeriksaan fisik, ya. Ini kan hasil-hasil ini adalah terkait dengan informasi medis. Kemudian ada di formulir lainnya ya, di formulir konsultasi, formulir pemeriksaan lab, formulir radiologi, formulir pemeriksaan tindakan penunjang, formulir laporan hasil suatu tindakan, formulir perintah atau rencana tindakan dokter, formulir ringkasan masuk keluar, dan lain-lain. Nah, ini untuk isi form rawat inap. Nah, di dalam formulir ya, di dalam rawat inap tadi satu folder tadi kan isinya ada yang khusus rawat inap ya. Ya mulai dari catatan saat masuk. Saat mau masuk rawat inap itu ya terdiri dari beberapa formulir ini ya. Misalkan ada catatan masuk dan keluar, catatan masuk rawat inap, surat pernyataan atau persetujuan rawat inap, ada surat kuasa misalkan. Nanti di situ yang datang bukan pasiennya atau keluarganya ya. Terus ada surat rujukan misalkan dirujuk. Nah, nanti misalkan yang di sana adalah dokter residen ya nanti juga perlu juga ya untuk asesmen penilaian dari dokter residen tadi. Nah, ini misalkan seputar catatan saat pasien masuk ya. Nah, kalau terkait di catatan dokter ya misalkan di sini ada pemeriksaan fisik dan riwayat penyakit. Instruksi dokter, instruksi bulanan ya. Terus catatan perkembangan. Dan itu catatan perkembangan itu sekarang kebanyakan sudah terintegrasi ya. Jadi semua pemberi asuhan perawatan itu jadiin satu, misalkan dokter, perawat atau tenaga medis lainnya ya jadiin satu di catatan perkembangan terintegritas. Ini ya untuk rawat inap memang tergantung ya nanti kalau pasien rawat inapnya masuk yang ke rehabilitasi ya, yang proses perawatan yang agak perlu perawatan yang lama, yaitu catatannya juga lebih banyak lagi ya, ada catatan perkembangan terapi fisik, lembaran bulanan terapi fisik, penilaian terapi fisik, catatan perkembangan terapi kerja, lembar bulanan terapi kerja, penilaian terapi bicara. Ya, ini misalkan pasien-pasien yang memerlukan perawatan yang lebih lama ya untuk rehabilitasi. Bisa pasien kusta, stroke ya otomatis akan lebih lama biasanya. Nah, kenapa sih kok perlu ada formulir ya? Jadi adanya formulir ini adalah untuk mengurangi kesibukan mengutip atau menyalin kembali keterangan yang sama dan berulang. Coba bayangkan kalau nggak ada formulir tadi ya harus mencatat di tangan ya misalkan ya, harus nyatet di meja ya habis ya semuanya isinya catatan. Karena sebenarnya kan informasinya itu kan hampir berulang. Oh, apa aja sih yang perlu dicatat? Oh, nama pasien. Oh, berarti kan harus nyatet nama, oh nomor, oke kan. Jadi kalau sudah ada formulirnya kan otomatis memudahkan ya dalam proses pencatatan tadi. Untuk mengadakan keseragaman atau pembakuan kerja, ya jadi seragam ya, yang dicatat itu apa sih, yang perlu dicatat dari identitas pasien, oh ada namanya, oh ada tanggal lahirnya, oh ada alamatnya. Nah itu kan sudah baku, seragam gitu ya. Nah kalau nggak ada formulir kan mungkin yang nyatet kan, oh hanya identitas, oh hanya dicatat nama, nomor KTP. Udah, yang satu nyatet nama, alamat, terus jenis kelamin, nomor KTP-nya mungkin nggak kecatat seumpama seperti itu. Nah, kalau ada seragam, kolom-kolomnya apa yang perlu diisi. Nah,
Itu memudahkan ya. Untuk mempermudah menyederhanakan dalam pengumpulan, pembagian, dan pengklasifikasian data. Nah, ini memang ya, adanya formulir ini kan mempermudah ya, jadi mempermudah menyederhanakan dalam proses pengumpulan, pembagian, dan pengklasifikasian data. Jadi, untuk dikelompok-kelompokkan tadi, oh ini data identitas. Identitasnya siapa aja ya, misalkan yang berobat ke sini itu sebenarnya ada berapa pasien, itu kan juga bisa diketahui adanya formulir tadi. Oh, misalkan terkait mau tahu 10 besar penyakit, oh berarti di dalam kolom itu tadi ada keterangan diagnosis, ada keterangan kode diagnosis. Nah, dari data itulah nanti bisa diolah, gampang ya untuk mengklasifikasikan. Oh, ini 10 besar penyakit itu didapat dari mana ya, dari formulir tadi yang ada isian diagnosisnya apa, kodenya apa, misalnya seperti itu. Untuk mempermudah tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Terus sebagai alat perencanaan karena di dalamnya terdapat data kuantitatif maupun kualitatif. Ya, ini memang ya di dalam formulir ini ya salah satu ya alat utama dalam menyusun sebuah perencanaan. Nah, kalau nggak ada formulirnya tadi, misalkan untuk mengetahui, oh berapa sih yang berobat di rumah sakit ini, oh sakit apa sih yang sedang banyak ya, misalkan untuk perencanaan terkait obat misalkan ya. Nah, itu kan diketahui kalau ada datanya. Nah, datanya itu kan diperoleh dari formulir tadi yang disediakan. Sebagai alat untuk pengawasan dan evaluasi ya tentu ya semua yang tercatat di dalam form itu ya bisa digunakan sebagai untuk evaluasi. Misalkan ada malpraktek atau apa ya juga tercatat di formulir tadi ya. Jadi sudah tentu ya adanya formulir mempermudah kita untuk melakukan evaluasi diri. Nah, ini aturan dasar desain formulir ya, formulir rekam medis, yaitu pelajari atau rumuskan secara jelas tujuan dan kegunaan formulir, serta buatlah desainnya sesuai keinginan pemakai. Jadi, sebelum membuat formulir ini formulir ini untuk siapa sih? Ya, itu harus dirundingkan dulu, dimusyawarahkan dulu. Jadi, tidak asal buat formulir ya, mau yang pakai dokter ya, dokter harus ikut dalam proses perencanaan, dalam proses pembuatan formulir tadi. Oh, Dok, yang dibutuhkan apa tuh, Dok? Ya udah, berarti dokter akan menyampaikan yang dibutuhkan ini. Nah, kita pertimbangkan itu yang dibutuhkan tadi, kita masukkan ke dalam formulir yang kita desain, tentu dengan mempertimbangkan juga nanti aspek lainnya ya. Nah, yang pasti siapa yang mau membutuhkan formulir itu harus dilibatkan. Buatlah desain formulir sesederhana mungkin. Buanglah data atau informasi yang tidak diperlukan, sehingga mudah dimengerti dan mudah diaplikasikan. Prinsip desain formulir rekam medis. Formulir itu harus mudah diisi atau dilengkapi. Tercantum instruksi pengisian dan penggunaan formulir. Pada formulir terdapat heading dan judul yang jelas, nama dan alamat rumah sakit ya. Jadi tahu ini form milik instansi mana. Nama dan nomor rekam medis ada di tiap formulir. Jadi identitasnya ini milik siapa, formulir ini milik siapa, itu ada ya di setiap formulir. Terus bila ada revisi ini tanggal revisi harus dicantumkan di dalam formulir. Kapan sih ini formulir ini dikeluarkan? Mungkin dari bulannya kelihatan itu ya. Dan lain-lain silakan dibaca. Aspek dalam desain form itu meliputi aspek anatomi, isi, dan fisik. Aspek anatomi ada heading. Heading ini judul
kepalanya ya, kepala dari form tadi. Apabila formulir terdiri dari beberapa halaman atau terpisah atau tercetak di halaman baliknya, identitas harus berada pada kedua sisi halaman. Jadi jelas ini ya formulirnya, ini punya siapa nih, harus setiap halaman walaupun masih satu lembar tapi kan halamannya bolak-balik ya, di baliknya juga harus ada identitasnya. Ini contoh judul gitu ya. Terus ada introduction, pendahuluan. Ini pendahuluan ya, kadang sama judul mungkin bisa juga jadi satu ya. Terus instruksi ya, instruction. Nah, instruksinya ya ini untuk petunjuk pengisian ya. Jadi biar orang ngisi itu tahu harus gimana tanpa harus tanya-tanya ke petugas. Ya bisa aja ditulis di bawah gini cara pengisian, atau di biasanya kan ada keterangan NB atau apa ya. Oh, misalkan tanda harus centang, harus disilang. Nah, itu ada instruksi di bawah gini. Kemudian dari aspek bodinya, badannya itu ya, marginnya itu bisa diatur, batas kanan, batas kiri, spasinya, rule. Jadi untuk memisahkan antar kolom-kolom, kotak-kotak itu. Terus tipe hurufnya, jadi tipe hurufnya juga pakai yang jelas. Ya bisa huruf besar di judulnya dan beberapa ya, tapi bukan huruf besar semua. Kalau huruf besar semua kan nanti kesannya ini marah atau apa ya. Jadi kalau huruf besar itu kan mempertandakan ketegasan. Ya perlu huruf besar di judul atau di beberapa, tapi tidak semua huruf besar itu kesannya itu lagi keras, karena huruf besar itu kan tanda seru ya. Jadi itu kesannya lagi marah gitu. Jadi ya tetap ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Yang pasti untuk tipe hurufnya juga diperhatikan. Jangan pakai tipe-tipe huruf yang aneh-aneh ya. Jadi pakai font-font yang wajar saja. Pakai Arial itu lebih aman. Cara pencatatan. Oke, ini adalah contoh form gini ya. Jadi marginnya ini perlu diperhatikan. Ini aspek bodinya, ini marginnya, ini kotak-kotaknya ya, kita bikin kotak nih adalah rule-nya tadi. Jadi itu nih rule khusus identitas, nomor rekam medis, nama, umur, bangsal ya. Kemudian ini nanti misalkan ada rule khusus terkait dengan informasi medis pasien yang diisi dokter, seperti itu. Nah, di sini perlu diperhatikan ini loh, namanya hole ini ya. Jadi karena untuk diisi penjepit tadi, jadi ini perlu ada spasi ruang untuk pelubangan ini. Jadi sudah diperkirakan untuk yang dilubangin di mana. Oh, berarti kotaknya kolom ini untuk bodinya ini jangan sampai posisinya di belakang hole ini ya, belakang lubang ini. Nanti informasinya kepotong kalau sampai di belakang sini. Gitu. Kemudian ada penutup ya. Nah, ini penutupnya misalkan Yogyakarta tanggal berapa dengan dokter siapa. Nah, ini udah kurang lebih untuk penutup dari form ini. Kemudian aspek fisik ini meliputi warna, bahan, ukuran, bentuk. Nah, dalam warna ini kalau untuk desain kertas ya rata-rata di dalam form itu kan warnanya ya cukup hitam ya. Mungkin kalau
tertentu saja yang berwarna. Tapi kalau di map ya silahkan warna. Nah, terutama kalau di kalian desain elektronik ya, ini warna ini juga sangat sangat berpengaruh terkait tampilan. Nah, ini saya berikan terkait diagram warna ya. Dari diagram warna ini cara penggunaannya. Jadi diagram warna ini sudah dipakai ya di ilmu kesenian ya. Baik orang lukis, baik mau desain grafis ya, ini menggunakan ini. Jadi ini sudah bertahun-tahun, dah puluhan tahun, ratusan tahun ya Bang ya, ini memang untuk warna ini sudah dipelajari. Jadi mana sih yang harusnya kontras ya. Jadi terutama kalau dalam desain ini kan diperhatikan kontrasnya. Nah, ini misalkan kalian dalam menggunakan warna misalkan komplementari ya, itu warna yang kontras itu adalah merah dengan biru ya. Misalkan ini dengan ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi jelas batas-batasnya ketika kontrasnya jelas, batasnya jelas. Jadi kalau ungu ya ungu dengan hijau muda ini, seperti itu. Ya ini misalkan merah dengan hijau misalkan. Nah, jadi ngikutin aja di diagram warna ini terus contoh hasilnya seperti ini. Jadi ini jelas ya warnanya. Nah, ini adalah komplementari, jadi menggunakan dua warna yang berlawanan, jadi kontrasnya dua warna dominan ya. Kemudian monokromatik. Jadi monokromatik itu dalam satu diagram warna ini yang digunakan. Ini kan sebenarnya di diagram warna ini kan ada perbedaan warna ya, ada degradasi warna sedikit-sedikit ya. Nah, ini kalau makanya dalam satu lokasi ini ya, ini disebut monokromatik. Ya seperti dalam gambar ini ya, ini warnanya kan hampir mirip, hampir sama ya. Misalkan kecoklatan semua. Nah, ini termasuk cara pengaturan warna yang ya sebenarnya ini kan kontrasnya nggak begitu jelas. Ini juga perlu ahlian tersendiri ya kalau untuk teknik yang monokromatik khususnya untuk desain di tampilan interface. Ya mungkin yang akan lebih mudah adalah warna yang ini ya tadi ya, misalkan komplementari itu lebih jelas ya, lebih mudah untuk bikinnya kelihatan kontrasnya. Kemudian triadik. Triadik itu tiga sisi ya, namanya tri itu tiga. Ya, jadi bikin segitiga warna gini. Jadi antara ini biru, kuning, merah. Jadilah desainnya seperti ini. Jadi dalam mengatur warna juga nggak asal-asalan ya. Kemudian yang terakhir ini tentradik ya, tetra itu tetra ya. Tetra itu 4, jadi 4 sisi gini ya yang berhadapan. Oke, ini misalkan ini merah, biru tua, biru sama kuning. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya ini untuk disukai anak-anak mungkin agak warna-warni gitu. Cuma kalau untuk pada dasarnya ya untuk desain mungkin warnanya nggak terlalu banyak ya. Tapi yang jelas kontrasnya jelas. Kalaupun agak banyak warna-warni ya ada pola seperti ini gitu. Itu adalah pola-pola yang sudah terbiasa, yang sudah enak itu kalau dilihat. Jadi nggak asal juga kalau masih perpaduan warna, nanti malah pedis di mata, nggak nyaman. Jadi penggunanya cepat lelah. Oke, aspek isi yaitu butiran data.
butiran data pada item, data apa saja yang dimasukkan dalam formulir. Nah, ini kalau terkait aspek isi ini mungkin sebenarnya isinya agak banyak sekali ya. Dari masing-masing form itu nanti, kita konfirmasi dulu ke si pengguna. Jadi apa informasi yang dibutuhkan, ya kita masukkan semua. Terus selain itu juga perhatikan beberapa regulasi, perhatikan beberapa permintaan dari Kemenkes misalkan untuk data pelaporan. Nah, ini kira-kira kalau output-nya laporan misalkan RL1, nah itu output-nya itu isinya apa yang berkaitan, seperti itu. Nah, itu kurang lebih terkait prinsip konstruksi formulir. Semuanya terima kasih.